Shalom, selamat pagi buat anak-anak yang hebat-hebat. Saat ini sebelum kita mulai aktivitas kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita angkat pujian berkata, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita kepujian dari awal, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Bapa. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini mulai dari awal hingga berakhirnya. Biarlah ibadah kami ini mau jadi seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita angkat pujian berkata, read the Bible, pray every day. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow, glory, hallelujah. Read the Bible, pray every day if you want to grow. Dan musiknya serahkan kepada Miss Evi. Oke, anak-anak yang hebat, di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh menikmati betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap kami, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang bawa terang dan jadi garam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, anak-anak yang hebat, hari ini juga Miss Evi mau cerita tentang sebuah kisah nyata yang terjadi di salah satu kota kecil di Amerika Serikat.
Mungkin ada di antara anak-anak sekalian yang sudah membaca atau mendengarkan cerita ini, karena cerita ini sangat memberkati. Cerita ini bercerita tentang perbuatan baik, tentang kasih yang kita lakukan terhadap sesama kita. Kisah ini terjadi di sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Ada seorang anak lelaki miskin yang tidak punya uang, berjalan lalu tiba-tiba merasa kelaparan. Karena kelaparan, dia melihat ada sebuah rumah yang mungkin bisa dijadikan tempat untuk meminta makanan. Dengan modal nekat, anak laki-laki ini mengetuk pintu sebuah rumah yang ia lihat tersebut. Dan anak-anak, ketika ia ketuk pintu rumah itu, tiba-tiba pintunya terbuka, lalu keluar seorang gadis muda. Anak lelaki ini mulai mengurungkan niatnya untuk meminta makanan, karena ternyata dia melihat yang keluar ini bukan seorang ibu atau seorang bapak, ternyata seorang anak perempuan. Lalu karena malu, tidak lagi berani, maka dia mulai mengurungkan niat tersebut dan menggantikannya dengan meminta segelas air. Tetapi anak-anak, gadis yang punya rumah ini ternyata mengetahui bahwa anak lelaki ini sedang merasa kelaparan. Lalu anak gadis ini atau anak perempuan ini masuk ke dalam rumahnya dan membuatkan segelas susu yang sangat besar, ya, jadi menggunakan gelas besar. Lalu diberikan kepada anak laki-laki tersebut. Lalu anak laki-laki ini bertanya, berapa harga dari segelas susu ini? Yang menarik adalah jawaban dari anak perempuan tersebut. Ia mengatakan bahwa ibu saya mengajarkan saya jangan meminta bayaran atas kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Lambat laun kisah ini, setelah diberikan segelas susu, anak laki-laki ini mengucapkan banyak terima kasih dari hatinya yang paling dalam, karena tidak bisa membalas kebaikan dari anak perempuan tersebut. Belasan tahun kemudian, gadis tersebut tumbuh menjadi seorang wanita yang dewasa dan diagnosa memiliki penyakit yang kronis, atau dia dibilang sedang sakit kronis. Dokter di kota kecil tempat ia tinggal sudah angkat tangan karena tidak bisa lagi merawat dan mengobati gadis perempuan tersebut. Lalu anak-anak terpaksa ia dirujuk ke salah satu rumah sakit yang ada di kota besar di Amerika Serikat. Lalu ada satu dokter yang dipanggil untuk secara khusus menangani gadis muda ini. Namanya Dr. Howard Kelly. Dokter ini dipanggil untuk memeriksa. Ketika ia dipanggil dan ia mendengar nama gadis tersebut, nama asal kota, kemudian dengan nama kota kecil itu, ya, dia mengingat belasan kejadian, belasan tahun ketika ia diberikan segelas susu. Kemudian ia mulai cepat-cepat turun dari kantornya menuju ke ruang atau kamar rawat dari wanita tersebut, dan ketika sampai di kamar tersebut, Dr. Howard Kelly langsung mengenal pasien tersebut, ya, bahwa ia adalah wanita yang pernah menolongnya belasan tahun yang lalu. Kemudian setelah melalui perjuangan yang panjang dan dibantu oleh Dr. Howard Kelly, akhirnya wanita ini mulai pun sembuh dan akan kembali ke tempat tinggalnya. Wanita ini merasa sangat takut, ya. Dia sangat ketakutan sampai wajahnya pucat ketika diberikan amplop tagihan rumah sakit. Ia tahu bahwa walaupun dengan menyicil seumur hidupnya pun mungkin ia tidak akan mampu membayar tagihan rumah sakit tersebut.
Anak-anak yang diberkati Tuhan dengan tangan yang gemetar, ia mulai membuka amplop tersebut dan menemukan sebuah catatan di atas pojok tagihan rumah sakit, telah dibayar dengan segelas susu, tertanda Dr. Howard Kelly. Anak-anak yang diberkati Tuhan, ternyata Dr. Howard Kelly adalah anak laki-laki miskin yang ditolong oleh wanita tersebut ketika ia merasa kelaparan. Anak-anak yang diberkati Tuhan, cerita hari ini mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan sekarang ini akan menentukan apa yang akan kita rasakan atau apa yang akan kita alami di mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, atau berapa puluh tahun kemudian. Semua perbuatan baik yang kita lakukan hari ini pasti akan ada imbalan dari perbuatan baik kita. Tetapi ingat, seperti kata anak perempuan dalam cerita tadi, bahwa ibunya mengajarkan kepadanya untuk tidak minta bayaran atas perbuatan baik yang ia buat. Sama Tuhan mengajarkan kita supaya kita melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa mengharapkan orang lain melakukan kebaikan juga buat kita. Karena semuanya pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan teman-teman, anak-anak sekalian, jangan kita buat baik hanya karena orang buat baik dengan kita. Ya, ada firman Tuhan berkata bahwa kalau kita buat baik dengan orang yang berbuat baik, apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana, ya? Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan kita ragu untuk berbuat baik dan mengharapkan balasan dari perbuatan baik yang sudah kita buat. Karena buah yang baik, buah dari hasil perbuatan baik kita akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Tetapi ingat yang tadi, jangan berbuat baik karena kita akan ditolong. Jangan berbuat baik karena kita mengharapkan kalau hari ini saya buat baik dengan dia, besok dia akan buat baik dengan kita. Apalagi sampai di dalam pikiran kita semua bahwa saya akan buat baik dengan dia karena dia buat baik dengan saya. Ya, jadi kita harus menolong siapapun, apakah kita kenal atau tidak, dia saudara kita atau bukan, tanpa mengenal asalnya, mengenal sukunya, orang kaya atau miskin, ya, papanya punya uang atau tidak, siapapun di mata Tuhan sama. Jadi kita harus belajar dari kisah Dr. Howard Kelly dan si gadis ini bahwa kita harus tetap melakukan segala sesuatu atau menolong orang lain dengan ikhlas, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dengan ketulusan hati kita. Ya, Miss Evi akan bacakan 2 firman Tuhan untuk kita hari ini. Yang pertama dari Lukas 6 ayat 38, ya. Injil Lukas pasal 6 ayat 38 mengatakan, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Anak-anak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa dari Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Ya, artinya bahwa kita memberilah dengan keikhlasan hati kita. Jangan menahan kebaikan bagi diri kita sendiri, tapi kita harus berbagi dengan orang lain yang sedang membutuhkan. Kemudian suatu takaran yang baik berarti yang kita berikan kepada orang lain itu yang terbaik. Jangan berikan sesuatu yang sudah tidak layak dipakai, sudah tidak layak digunakan kepada orang lain, ya. Tetapi berikanlah sesuatu yang baik. Dengan kita memberikan sesuatu yang terbaik dari kita buat orang lain, maka firman Tuhan berkata, suatu takaran yang baik, firman Tuhan berkata, kita akan mendapatkan kebaikan dari Tuhan yang sudah ditakarkan, takaran yang terbaik, dipadatkan bahkan sampai tumpah. Artinya bahwa berkat-berkat Tuhan akan tetap ada bersama dengan kehidupan kita kalau kita tetap melakukan yang Tuhan mau dengan keikhlasan hati kita. Itu pelajaran kita hari ini adalah menolong sesama dengan hati yang tulus, memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kemudian
sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Kalau kita mengukur ke orang lain, kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan lihat-lihat, oh karena dia ini kita peteman yang dia papa cuma bokobong, jadi kita kasih dia kue sapangkal kecil begini saja. Ini yang dia papa toko besar, kita kasih satu potong, tidak dibagi-bagi jadi kecil. Ya, tetapi berikanlah dengan keikhlasan, beri dengan ketulusan, karena apapun yang kita berikan kepada orang lain hari ini, itu yang akan kita dapatkan kemudian. Lalu ada pelajaran lain lagi bahwa jangan memberi kebaikan kepada orang lain bukan hanya dengan memberikan barang ya, memberikan uang, tetapi juga sama waktu kita bermain dengan teman kita tidak harus pilih-pilih teman ya. Karena kalau misalnya hari ini kita pilih-pilih teman, kita tidak tahu ya. Kita sekarang semua masih SD, belum tahu nanti pas kita sudah SMA mungkin ekonomi orang tua kita sudah tidak sama seperti sekarang ini, atau mungkin dia akan teman kita yang tidak mau kita berteman dengan dia, di 10 tahun kemudian dia sudah menjadi orang sukses dan kita membutuhkan pertolongan dia di saat itu. Tetapi kalau hari ini apa yang kita berikan tidak tepat kepada orang, maka itu juga yang akan kita dapatkan. Jadi kita harus belajar memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Berteman dengan teman secara tulus ya. Jika ada orang yang membutuhkan, kita harus menolong. Mendoakan setiap orang yang sedang butuh dukungan dari kita ya. Kalau lagi pandemi COVID-19, papa mama kita juga mungkin yang pengusaha, hasil usahanya mungkin ada penurunan dari biasanya, atau yang kalau di luar sana ada banyak yang di PHK. Yang harus kita buat apa? Kita doakan, kita ambil bagian ini, kita berdoa supaya para dokter yang bekerja dapat bekerja dengan baik, kemudian mereka tetap sehat, para pasien juga tetap sehat. Nah, ini bagian kita. Kita tidak tahu kan kalau suatu saat kita ada sakit atau kita butuh dukungan, orang-orang juga ikut mendoakan kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa takaran yang kita gunakan hari ini untuk orang lain, itu juga yang akan diberikan Tuhan untuk kita. Suatu saat kita akan diukur menggunakan takaran itu. Kalau hari ini kita menganggap orang-orang sekeliling kita tidak baik, maka jangan pernah berharap orang-orang akan menganggap kita jauh baik. Mungkin saja orang-orang juga ternyata menganggap kita tidak baik. Ya, kemudian satu lagi bacaan dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 mengatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, Miss Evi ulang lagi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena dengan kita berbuat baik, terang dalam diri kita, Yesus yang ada dalam diri kita boleh dilihat oleh orang lain. Orang lain akan merasa diberkati lewat kehidupan kita. Ya, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang lain? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita harus melakukannya sebagai wujud dari kasih Allah yang kita rasakan. Dengan melakukan itu, kita membuat orang lain merasakan Allah hidup dalam kehidupan kita, dan juga Allah ada memberkati mereka. Ya, jadi sebenarnya tujuan kita berbuat baik itu bukan supaya kita juga mendapat yang baik ya. Tujuan kita berbuat baik kepada orang lain, tujuan kita melakukan yang terbaik kepada orang lain, itu karena kita lebih dulu merasakan kebaikan-kebaikan itu dalam hidup kita. Lewat nafas yang kita miliki, hampir satu tahun ada COVID, tapi masih bisa merayakan ulang tahun bersama keluarga, papa mama, oma opa, om tante ya. Sudah COVID sudah berjalan begitu lama, tapi papa mama tetap sehat. Mungkin ada papa mama yang sakit tapi sudah sembuh ya. Kita tetap sehat, sekolah daring tetap jalan, sedangkan mungkin ada banyak teman-teman kita yang tidak bisa bersekolah, tidak bisa menikmati pelajaran, dan menikmati bahkan sekolah minggu juga tidak berjalan dengan baik.
Ya, kita bersyukur bahwa di tengah-tengah COVID-19 Tuhan tetap memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Untuk itu, yang harus kita lakukan adalah tetap mencerminkan bagaimana Allah hidup dalam diri kita masing-masing, sehingga terang yang ada dalam kita bercahaya bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, jadi Miss Evi ulangin sekali lagi, tujuan kita berbuat baik adalah supaya terang Allah yang ada di dalam diri kita boleh dipancarkan dari dalam diri kita dan memberkati orang lain, ya. Jadi ingat bahwa kita berbuat baik bukan supaya kita mendapat yang terbaik, ya, tetapi karena kita merasa dikasihi oleh Allah, karena kita mewujud nyatakan cinta kasih Allah dalam hidup kita, sehingga orang lain juga merasakan cinta yang sama dalam diri kita masing-masing. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dan Miss Evi berharap bahwa anak-anak boleh banyak belajar. Miss Evi ingat 2 minggu lalu Miss Evi cerita tentang perjuangan seorang orang tua yang memberikan hidupnya untuk anaknya, ya. Hari ini Miss Evi juga mau ajarkan kalian untuk bagaimana berbagi, memberikan yang terbaik kepada orang lain di sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan kita, karena itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Nanti Miss Evi juga akan punya banyak cerita yang ingin Miss Evi bagi dengan kalian. Tapi satu hal yang harus kalian ingat adalah tetaplah berdoa, baca firman Tuhan, dan terus ingat dalam doa untuk mendoakan Indonesia, mendoakan Kabupaten Halmahera Utara, mendoakan para dokter, pasien COVID, supaya bencana ini boleh cepat berakhir, COVID-19 boleh cepat selesai, dan kita boleh menikmati lagi kehidupan kita seperti biasanya, boleh datang ke sekolah, boleh menikmati waktu-waktu dengan keluarga secara bebas, boleh pergi berekreasi dan lain sebagainya, dengan tetap berdoa supaya Tuhan tetap menolong kita, memberikan kesehatan bagi setiap kita, dan kita diberikan kesempatan untuk berbagi berkat dengan orang lain lewat kehidupan kita. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tinggal dalam setiap kami, mengajarkan kami untuk jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang memancarkan terang dalam hidup kami. Biarlah perbuatan kami boleh menunjukkan betapa Allah memiliki kasih yang besar dalam hidup kami, betapa kami hidup dalam kasih dan karunia Tuhan, betapa kami merasakan cinta Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Berkati kami, mampukan kami anak-anak-Mu supaya boleh terus menikmati kasih-Mu dengan ucapan syukur apapun keadaan yang kami alami. Bersyukur untuk cinta-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami supaya kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik bagi orang-orang di sekeliling kami tanpa menuntut balas. Tapi biarlah berkat dari Tuhan terus ada bersama dengan orang-orang di sekeliling kami. Kami mau berdoa bagi Indonesia secara keseluruhan, berkati pemerintahan dari presiden sampai kepada kepala-kepala desa, semua mereka boleh bekerja dengan takut Tuhan, semua mereka boleh bekerja dengan program-program yang direncanakan. Tuhan berkati supaya dapat terlaksana dengan baik, berkati keamanan negara kami. Biarlah negara kami tetap ada dengan keamanan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati semua orang yang punya kepentingan dalam bangku pemerintahan supaya tetap mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan golongan. Tuhan berkati para dokter yang ada di Indonesia dengan imun tubuh yang terbaik dari Tuhan, dengan kesehatan yang daripada Tuhan, supaya lewat tangan-tangan mereka, dengan kondisi mereka yang terbaik, yang sehat, mereka boleh tetap melayani pasien-pasien COVID maupun pasien-pasien lain yang ada di rumah-rumah sakit dengan penuh syukur, dengan penuh kasih dan cinta dari Tuhan.
Biarlah Tuhan memberkati setiap para dokter, tenaga medis yang boleh bertugas supaya lewat tangan-tangan mereka, obat-obatan yang mereka berikan, makanan minuman yang mereka sediakan, para pasien boleh sembuh dan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Halmahera Utara, biarlah semuanya ada dalam tangan Tuhan, bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintahan, keamanan, semuanya diberkati Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, berkati papa mama kami yang bekerja sebagai tenaga medis, dokter, perawat. Tuhan berkati supaya mereka boleh tetap sehat, diberikan kekuatan dari Tuhan. Kondisi tubuh yang terbaik dari Tuhan menjadi bagian papa mama kami, dan dimanapun tempat mereka bekerja, baik di rumah sakit, di puskesmas maupun di poliklinik, Tuhan berkati supaya mereka tetap menangani pasien dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati papa mama kami yang bekerja di kantor untuk melayani masyarakat. Tuhan berkati di tengah-tengah COVID-19 ini, pengawalan Tuhan juga ada atas papa mama kami, supaya ketika mereka bekerja untuk melayani masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara ini, Tuhan, semuanya boleh ada dalam perlindungan Tuhan. Segala pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati papa mama kami yang bekerja sebagai pengusaha. Biarlah usaha-usaha yang dikerjakan diberkati Tuhan. Kesehatan, kekuatan juga menjadi bagian papa mama kami, dan biarlah papa mama kami terus ada dalam pertolongan kasih Tuhan. Usaha yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Papa mama kami yang bekerja sebagai petani, sebagai nelayan, bahkan pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan memberkati mereka. Biarlah kekuatan, kesehatan, kemampuan dari Tuhan menjadi bagian papa mama kami, supaya mereka tetap sehat, mereka tetap bisa mengerjakan apapun yang dikerjakan yang sedang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati setiap anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan kecerdasan, dengan kreativitas, hikmat dan dari Tuhan menjadi bagian mereka. Biarlah mereka tumbuh dengan kesehatan yang terbaik dari Tuhan, dengan semua yang terbaik dari Tuhan. Mereka boleh tumbuh jadi anak-anak cerdas, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang siap jadi pemimpin-pemimpin bangsa yang hebat, yang membawa bangsa kami jadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kegiatan-kegiatan sekolah kami selama daring kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semua boleh terjadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.